Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diska Amalia akan mempresentasikan tentang psikologi klinis dari terapan mikro ke makro. Presentasi ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi klinis di Universitas Gadjah Yana Malang. Saat ini psikologi klinis dan psikologi pada umumnya berkembang pesat di Amerika Serikat lebih daripada negara-negara lainnya, karena rakyat dan negaranya mengakui keberadaan psikologi dan gunanya. Dana banyak tersedia untuk penelitian guna mengembangkan psikologi terapan maupun dasar. Hal ini dapat terlihat dari publikasi American Psychological Association atau APA, Monitor on Psychology yang diterbitkan tiap bulan. Di tiap terbitan dapat dipantau terapan psikologi klinis untuk kesejahteraan manusia. Sebagai contoh, Monitor September 2002 dilaporkan tentang evaluasi kerja psikolog yang bergabung untuk memberikan layanan pasca trauma setelah kejadian 11 September 2001. Disebutkan bahwa psikolog diundang ke White House guna membicarakan riset psikologi dan perkembangan karakter untuk diterapkan dalam pendidikan keluarga dan di sekolah. Demikian juga ada terapan psikologi untuk kebijakan pendidikan. Selain itu, bagi ilmu dasar dilaporkan bahwa APA telah membentuk kelompok kerja untuk penelitian genetik. Pertanyaan dasar yang ingin dijawab adalah, apakah ada gen kepribadian? Tujuan mikro berarti terapan pada individu, sedangkan makro berarti terapan pada masyarakat dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Terapan psikologi klinis terkini ialah psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku. Dua istilah ini sebetulnya menggambarkan saling terkait antara kesehatan dan perilaku, penyakit fisik dengan perilaku, maupun kedokteran dan ilmu perilaku. Berbagai penyakit fisik sangat berkaitan dengan perilaku sehingga dapat dicegah dengan dikelolanya melalui perilaku pula. Sebagai contoh, adanya kegemukan, penyakit diabetes, jantung koroner, HIV atau AIDS. Berbagai penelitian dan terapan baik mikro maupun makro telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam edisi spesial Journal of Consulting and Clinical Psychology volume 7043 pada bulan Juni tahun 2002. Sebagai contoh untuk penelitian dan terapan mikro, Blumenthal, Sherwood, Coolidge, Churches, dan Tweedy tahun 2002 menguraikan pendekatan perilaku tubuh untuk penanganan hipertensi esensial. Anderson 2002 melaporkan keberhasilan pendekatan yang sama setelah intervensi psikologis untuk pasien kanker. Pendekatan behavioral ini menekankan keberhasilan perubahan gaya hidup seperti perilaku makan, olahraga, pengelolaan stres, dan terapi relaksasi untuk mengelola penyakit fisik. Selain itu, Gunther Fredericks, Cox, dan Richard Brand tahun 2002 mendiskusikan pengelolaan diabetes dengan cara meregulasi diri. Selain terapan mikro, mereka juga mendiskusikan kemungkinan terapan secara makro, yaitu adanya kebijakan peran psikolog dalam menyatukan penggunaan pendekatan kedokteran perilaku dengan layanan kesehatan masyarakat, terutama untuk pengelolaan diabetes. Dalam jurnal edisi spesial tersebut, ada juga contoh untuk terapan makro. Psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku juga memberi peluang untuk meneliti penerapan metodologi kemangkusan biaya. Analisis biaya ini antara lain menentukan apakah suatu program pencegahan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan bila penyakit yang telah diderita. Misalnya, program penghentian rokok untuk prevensi penyakit yang berat seperti kanker paru, kemungkinan besar akan lebih menguntungkan masyarakat. Penghitungan biaya ini diperlukan dalam penerapan pendekatan kedokteran perilaku. Samping kemangkusan biaya, Whitfield, Widner, Clark, and Anderson tahun 2002 juga menganalisis tentang keberagaman sosiodemografi yang memengaruhi dalam ilmu kedokteran perilaku. Sebagai contoh, untuk penyakit jantung koroner dipengaruhi juga isolasi sosial, konflik antar pribadi, stres kerja juga mempengaruhi. Nah, diperkirakan juga bahwa intervensi psikososial juga akan menimbulkan hasil yang lebih menguntungkan untuk morbiditas dan mortalitas penyakit jantung koroner. Telah diterbitkan tersebut menggambarkan betapa maju psikologi klinis baik riset maupun terapannya secara mikro maupun makro di negara lain. Psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku merupakan kecenderungan dan paradigma baru dalam penggunaan ilmu perilaku untuk pemeriksaan maupun penanganan penyakit fisik. Di Indonesia, psikologi kesehatan klinis dan kedokteran perilaku masih terbatas datanya. Jika ada yang menerapkan, ini pun sangat terbatas pada praktik di rumah sakit tanpa penelitian ataupun dokumentasi yang teliti.
Sudah ada usaha mahasiswa S2 Psikologi Klinis yang meneliti kesehatan fisik di UGM. Sedikit contoh antara lain karya Nosaf pengajar di Universitas Diponegoro meneliti relaksasi untuk hipertensi esensial. Cipto Susana tahun 2002 dari Universitas Sanata Dharma yang meneliti pengaruh kombinasi informasi gizi dan dukungan sosial untuk status gizi anak dengan model stres pada binatang. Andrian Pramadi 2001 dari Universitas Surabaya meneliti respon ketahanan tubuh. Selain mereka, dari pengamatan pada jurnal Psikologi Anima, satu-satunya jurnal psikologi yang terakreditasi A oleh Dikti sejak Maret 2000, terdapat beberapa artikel yang menggambarkan kecenderungan baru di bidang psikologi klinis tersebut. Novitawati Rahayu Delasmono tahun 2001 meneliti pengaruh biblioterapi rasional untuk menurunkan perilaku merokok. Mereka menemukan bahwa terapi ini efektif untuk menimbulkan pikiran berhenti merokok. Selain itu, ada Hartanti tahun 2002 melaporkan adanya pengaruh positif rasa humor dan dukungan sosial dengan depresi pasca stroke. Lebih lanjut, Hartanti 2002 juga melaporkan bahwa terapi kognitif dapat menurunkan tingkat depresi penderita pasca stroke. Meskipun hasil-hasil penelitian terbatas itu menunjukkan adanya manfaat intervensi perilaku dan bukti keterkaitan antara stres dan ketahanan tubuh, namun hal ini masih menjadi masalah dikarenakan jumlah subjek penelitian yang sangat terbatas. Sehingga jumlah yang sangat terbatas ini secara epidemiologis dianggap kurang dapat dijadikan dasar bukti bahwa intervensi tersebut efektif untuk penyakit tertentu. Padahal pada kenyataannya, untuk meneliti sampai sampel besar membutuhkan biaya yang tentu sangat besar juga. Ya, dibutuhkan usaha untuk mengatasi hal itu. Caranya adalah mengajukan penelitian multidisiplin dalam pendekatan kedokteran perilaku. Kita ketahui bersama bahwa terapan psikologi secara mikro sangat mahal biayanya. Pemeriksaan psikologis lengkap untuk satu individu saja membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Penanganan psikologis individual juga membutuhkan waktu yang relatif lama agar perubahan perilaku itu tampak. Tetapi juga tidak menjamin bahwa individu tersebut tidak kembali pada pola perilaku yang lama yang menimbulkan masalah bagi dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Setelah kita tahu bagaimana perkembangan psikologi klinis dan psikologi pada umumnya yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan bagaimana kondisi perkembangannya di Indonesia dan seberapa perlunya kita untuk menerapkan psikologi makro itu agar biaya juga tidak terlalu besar tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka sekarang kita akan bahas secara lebih detail bagaimana terapan psikologi klinis secara makro di Indonesia. Banyak psikolog di Indonesia menerapkan psikologi klinis secara mikro, yaitu melayani kebutuhan individual dengan atau tanpa keluarganya saja. Mereka tidak menyatakan dirinya sebagai psikolog klinis, tetapi menyatakan sebagai konselor. Hal ini terungkap ketika Ibu Johanna Endang Prawitasari dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang akan dikukuhkan sebagai guru besar dalam psikologi klinis. Beliau melakukan survei untuk terapi perilaku di Indonesia. Beliau menemukan bahwa kebanyakan psikolog yang ditemui menyatakan bahwa mereka menerapkan konseling, jarang yang menyatakan bahwa mereka menerapkan terapi perilaku. Kecuali ada satu orang dari Bandung yang menyebutkan secara langsung bahwa ia menerapkan terapi perilaku, sehingga ia dapat menerangkan langkah-langkah terapinya untuk berbagai kasus yang ditanganinya. Sementara, psikolog lainnya mengatakan bahwa mereka menerapkan pendekatan eklektik, sehingga ketika ditanya langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika menangani klien, mereka tidak dapat menyebutkan secara jelas. Demikian pula ketika ditanya tentang indikator sukses, mereka kurang percaya akan hasil yang dicapai. Ketika mereka melayani klien individual, bahkan sebagian besar menyatakan bahwa kontrak penanganan tidak dilakukan sejak awal ketika mereka melayani klien. Salah satu terapan psikologi klinis di bidang yang lebih makro yaitu untuk kesehatan masyarakat, oleh karena keseluruhan manusia adalah multisistem menurut teori sistem umum. Sandberg, Weinberger, and Taplin tahun 2002. Hal itu menunjukkan bahwa kesehatan manusia juga dapat dilihat dari sistem-sistem tersebut. Begitu manusia menjadi sistem organismik, muncul berbagai teori untuk menerangkan perilakunya. Sebenarnya kaitan antara situasi fisik dan psikologis tidak mudah untuk dipilah-pilah. Perubahan pada sistem sel dan organ mempengaruhi sistem organismik, dan perubahan pada sistem organismik mempengaruhi sistem-sistem lainnya. Sehingga
Tentang pertanyaan sehat atau sakit itu tidak mudah dijawab. Maka dari itu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep sehat dan sakit. Status sehat akan terlihat pada perilaku manusia sehari-hari. Jika fisiknya sehat, ia tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, maka ia akan terlihat segar dan bergairah. Demikian juga jika ia tidak mempunyai beban psikologis yang berat, ia akan menjalani hari-harinya dengan bekerja penuh semangat. Secara sosial, ia akan tetap aktif jadi anggota kelompok baik organisasi ataupun masyarakat luas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, keadaan sehat 100% di negara kita ini apakah ada? Lalu di mana batas antara sehat dan sakit? Apakah orang yang cacat disebut sakit atau sehat? Apakah orang yang sedang terkena flu dan tetap bekerja seperti biasanya disebut sedang sakit atau sehat? Atau mungkin orang yang menderita tekanan darah tinggi atau diabetes dan harus minum obat-obatan terus-menerus disebut sehat atau sakit? Atau mungkin mereka yang telah dicap skizofrenik akan tetapi ia lulus menjadi sarjana dan mampu bekerja, tetapi harus minum obat bila ia membutuhkan, disebut sehat ataukah sakit? Untuk bisa menjawab semua itu, maka perlu kita ketahui apa saja kriteria sehat itu secara sosial psikologis. Jadi, masyarakat disebut sehat apabila mereka mampu belajar, bermain, bekerja, dan bercinta. Yang pertama adalah mampu belajar. Mampu belajar adalah salah satu konsep sehat secara sosial psikologis. Ini menjadi indikator kesehatan masyarakat ialah bila seseorang atau masyarakat mampu belajar baik secara formal di sekolah maupun informal di luar sekolah. Sedangkan untuk mampu bekerja, mereka yang mampu bekerja baik sebagai pegawai atau pengambil keputusan di sektor formal menunjuk derajat kesehatan sosial psikologisnya. Rasio antara mereka yang bekerja formal dengan jumlah penduduk di daerahnya dapat digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat. Demikian pula, mereka yang mampu menggerakkan pasar di sektor informal seperti berjualan dapat disebut sehat sosial psikologis. Rasio jumlah mereka yang berjualan dengan jumlah penduduk di daerahnya dapat digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat. Jadi secara umum indikator sehat juga dapat dilihat dari berapa luas lapangan pekerjaan yang tersedia, banyaknya tenaga kerja yang telah terserap di sektor formal maupun informal. Ranah tentang kesehatan masyarakat dari segi tersedianya pekerjaan baru saja disadari oleh pengambil kebijakan di negara maju seperti Kanada. Mereka baru menyadari bahwa ada keterkaitan erat antara kondisi kesehatan dengan kehidupan masyarakat. Kemiskinan akibat tidak adanya pekerjaan dan penghasilan akan menimbulkan status kesehatan yang rendah. Mereka ini ketika sakit tidak mempunyai cara untuk meningkatkan keadaannya. Untuk itu, di Manitoba, Kanada telah dibentuk kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Pelayanan Keluarga. Kerjasama inilah yang sering menjadi kendala di negara kita. Tiap-tiap sektor mempunyai agendanya sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selain ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan kesehatan, laporan Manitoba Center for Health Policy and Evaluation tahun 2001 menyebutkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Winnipeg menyambut baik kebutuhan warganya. Mereka yang hidup di daerah tinggi, kebutuhan kesehatannya buruk, lebih banyak masuk rumah sakit dan mengunjungi dokter keluarga. Sebaliknya, daerah kesehatan lebih baik, kurang menggunakan layanan tersebut. Akan tapi mereka datang ke layanan spesialis. Ini kita bisa melihat bahwa semakin kaya masyarakat, mereka akan mampu menggunakan uangnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kekayaan ini berasal dari hasil kerja mereka. Tanpa tersedia pekerjaan yang layak, tentunya masyarakat akan tetap miskin. Selanjutnya adalah bermain. Setiap makhluk hidup membutuhkan kegiatan bermain, demikian pula keadaannya dengan manusia. Indikator sehat sosial psikologis masyarakat dapat dilihat dari banyaknya waktu yang digunakan masyarakat untuk bermain, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah banyaknya tempat untuk bermain seperti taman-taman yang asri dan bersih. Tersedia dapat dijadikan indikator kesehatan sosial psikologis. Berapa kali mereka bermain dalam satu minggu dapat merupakan indikator bahwa kebutuhan kesehatan bermain terpenuhi. Rasio antara jumlah tempat bermain dengan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator derajat kesehatan masyarakat. Terkait dengan bermain, indikator sehat sosial psikologis juga dapat dilihat dari kemampuan manusia untuk bermain dengan aturan-aturan tertentu tanpa bertujuan membahayakan dirinya dan orang lain.
Nah, selanjutnya adalah bercinta. Indikator kesehatan masyarakat tentang cinta ini tidak diartikan sempit seperti berkonotasi seksual. Tetapi yang penting di sini bagaimana cara manusia menggunakan cinta kasihnya, kasih sayangnya untuk menumbuhkan perdamaian di antara sesama manusia. Karena yang terlihat saat ini semakin banyak manusia bertikai, adanya kasus pembunuhan, perkelahian, dan semakin banyak peperangan. Hal ini dapat dijadikan indikator kesehatan yang rendah secara sosial psikologis. Menunjukkan kurangnya kasih sayang dan timbulnya saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Indikator sehat ini dapat dilihat dari seberapa banyak pasangan hidup dalam masyarakat, seberapa besar masyarakat yang mempunyai sahabat sejati, dan seberapa besar mereka yang melaporkan memiliki teman dekat dan dukungan sosial memadai. Jadi sekali lagi di sini indikator sehat secara sosial psikologis sekalian indikator kuantitatif yaitu jumlah juga dapat bersifat kualitatif berdasarkan penilaian dalam laporan diri. Indikator kesehatan secara sosial psikologis, upaya kesehatan masyarakat menjadi berbeda dari upaya kesehatan fisik dan mental saja. Upaya kesehatan menjadi menyeluruh, yakni kesempatan belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Jika diterjemahkan ke dalam program-program, maka dibutuhkan kerjasama lintas sektoral. Selama ini, kelemahan kita ialah koordinasi, masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Sekarang ini di bawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial diharapkan kesehatan masyarakat juga akan terangkat. Lalu, di mana letak layanan kesehatan mental masyarakat? Apakah kita tidak menginginkan penerapan yang lebih makro, yaitu psikolog juga melakukan penelitian untuk kebijakan pelayanan kesehatan fisik dan mental masyarakat dengan paradigma yang sehat. Terapan yang lebih makro ini akan memberi kesempatan psikolog klinis untuk mengalihkan keterampilan melakukan penilaian dan penanganan ke bidang yang lebih luas daripada hanya sekedar memberikan pelayanan mikro untuk individu atau keluarganya saja. Pada sistem yang lebih makro, yaitu di masyarakat, psikolog klinis perlu lebih berorientasi pada kebijakan layanan masyarakat. Fakultas Psikologi UGM bekerjasama dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM, Perkumpulan Kesehatan Jiwa Perwitasari, dan disponsori oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, menggali kemungkinan perubahan kebijakan layanan psikologis di masyarakat. Upaya ini sebenarnya untuk mengantisipasi otonomi daerah dan desentralisasi. Peluang seperti ini seharusnya diambil oleh HIMSI. Berikut adalah kutipan rangkuman hasil diskusi pada 4 Desember tahun 1999. Yang pertama adalah perlu dikembangkannya adanya kelompok penekan atau pressure group untuk kebijakan di tingkat daerah. Kelompok dapat terdiri atas perwakilan masyarakat seperti Perkumpulan Kesehatan Jiwa, LSM, dan kelompok perguruan tinggi atau kelompok-kelompok lainnya. Forum yang mereka adakan akan membicarakan hal ini ke tingkat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan juga akan memperoleh masukan-masukan dari kelompok penekan ini. Pressure group memberi peluang pada masyarakat luas untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Selain pressure group tadi, hal penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah definisi kesehatan jiwa. Bahkan penggunaan istilah jiwa atau mental saja perlu disetujui terlebih dahulu. Salah satu definisi kesehatan jiwa ialah kondisi kesejahteraan fisik, mental, sosial yang memungkinkan individu hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Juga memungkinkan individu mengembangkan diri secara optimal dan selaras dengan lingkungan. Jadi perlu disepakati lebih dahulu istilah yang akan digunakan sehingga masyarakat tidak bingung akan layanan disediakan. Kesehatan itu sendiri jelas-jelas menunjukkan kesehatan yang bulat, yaitu berupa fisik, mental, sosial, dan sekarang ditambah dengan spiritual. Tapi ini juga masih diperdebatkan di antara para ahli kedokteran dalam Undang-Undang Kesehatan disebut sebagai kesehatan jiwa. Tetapi itu masih terbuka untuk diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesehatan tidak lepas dari aspek-aspek penting seperti keamanan dan perdamaian, sehingga kesehatan bukan milik ilmu kedokteran saja, tetapi ilmu-ilmu lain juga perlu terlibat. Perlu dipikirkan pula adanya kelompok yang tidak sakit tapi juga tidak waras, yang banyak berkaitan dengan perilaku menyakiti orang lain, termasuk di dalamnya perilaku kekerasan di dalam rumah tangga dan masyarakat, seperti laki-laki yang suka memukuli istri dan anak-anaknya dan adanya perkosaan di masyarakat. Hal itu juga perlu diperhatikan dalam layanan kesehatan mental. Selain itu, adanya perlindungan, pendidikan, jaminan sosial, hubungan sosial, pangan,
pemberdayaan wanita, karena wanita selama ini diperdaya saja kurang diberdayakan, sehingga ekosistem yang stabil tersebut diharapkan semua hal di luar kesehatan akan menentukan sehat atau tidaknya masyarakat. Di samping itu, layanan kesehatan menyeluruh untuk manusia usia lanjut juga perlu dipertimbangkan dan disediakan, sehingga kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan, meskipun mereka telah tua tetapi tetap sehat mental dan fisiknya. Perlu dikembangkan indikator-indikator kesehatan mental yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami gangguan mental atau sudah memenuhi kriteria sehat mental. Dengan adanya indikator ini dapat dilakukan deteksi dini sehingga masyarakat terhindar dari gangguan mental yang lebih berat. Istilah mental pada layanan kesehatan mental lebih dapat diterima daripada jiwa. Karena ada stigma bila menggunakan istilah kata jiwa karena adanya rumah sakit jiwa, masyarakat merasa tidak nyaman dengan sebutan sakit jiwa. Begitu psikologi klinis diterapkan secara makro, psikolog tidak dapat bekerja sendiri. Ia harus mampu membina jaringan kerja dengan ilmuwan dan sektor lain. Misalnya, ia bekerja sama dengan ahli di bidang kesehatan fisik, tokoh masyarakat, ataupun dengan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya desentralisasi, kemungkinan seperti ini akan lebih saling menguntungkan. Sebagai contoh, puskesmas rawat jalan yang sudah tidak beroperasi pada pukul 12, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Adanya gedung yang tersedia dan petugas yang telah dibayar oleh pemerintah sebetulnya dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Sering terjadi petugas disibukkan hanya dengan mencatatan dokumentasi yang dipertanyakan validitasnya. Tidak mengherankan bahwa angka kematian anak dan angka kematian ibu masih tetap tinggi di Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Terkesan bahwa petugas kesehatan di puskesmas bersaing dengan diri mereka sendiri, karena mereka mempunyai praktek swasta dan memberikan pelayanan lebih prima ketika mereka praktik di luar puskesmas. Sehingga alangkah baiknya jika puskesmas dibenahi dan bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan di Inggris, masyarakat bekerjasama dengan puskesmas untuk mengembangkan inovasi dalam layanan masyarakat dan kesehatan primer yang telah dilaporkan oleh Pictroni dan Petroni tahun 1996. Pengalaman eksperimen layanan kesehatan paripurna di Marylebone dituangkan dalam buku tersebut. Pendekatan kesehatan yang diterapkan bersifat menyeluruh, yaitu fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Mereka yang masuk dalam tim itu tidak hanya dokter dan paramedik, tetapi juga ahli jamu-jamuan, ahli akupuntur, ahli pijat, psikolog, pemuka agama, dan tentu saja anggota masyarakat lainnya. Mereka membuat yayasan yang tugasnya adalah mencari dana bagi puskesmas mereka. Salah satu kelemahan kelembagaan publik yang didukung dana pemerintah ialah adanya sikap tidak memiliki pada mereka yang bekerja di sana. Mereka merupakan pegawai negeri yang tentu saja gajinya kecil, tetapi di luar mereka mempunyai rumah yang relatif representatif, mempunyai usaha sampingan seperti apotek, dan jika bidan mempunyai klinik bersalin. Jadi kegiatan layanan swasta lebih menguntungkan daripada melayani pasien di puskesmas. Atau sehat, yaitu belajar, bekerja, bermain, dan bercinta, sebenarnya dapat dilakukan di puskesmas sore hari saat tidak dilakukan lagi kegiatan medis. Indikator kesehatan masyarakat itu secara sosial psikologis dapat dipromosikan oleh masyarakat bersama anggota puskesmas untuk masyarakat sekitarnya. Sebenarnya telah ada usaha-usaha ke arah sana. Sekian lama telah ada kegiatan yaitu Bina Balita, ada Posyandu Kesehatan Ibu dan Anak, ada juga Posyandu Lansia. Tetapi tetap saja kegiatan itu hanya lingkupnya hanya lingkup fisik. Untuk kegiatan konseling hampir tidak pernah dilakukan. Kegiatan terpadu untuk belajar, bekerja, bermain, dan bercinta perlu diuraikan menjadi kegiatan yang jelas dan dikelola bersama. Kegiatan belajar dapat dilakukan secara bermain sambil bekerja dan bercinta. Misalnya, dalam kegiatan Bina Balita, ibu mengajari anak-anak untuk bermain bersama dengan alat-alat tertentu bagi perkembangan psikomotor anak. Kegiatan ini memberikan kesempatan hubungan cinta antara ibu dan anaknya. Demikian pula bila remaja bergabung untuk memerangi narkotika dengan mengembangkan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya belajar berorganisasi dalam promosi kesehatan mental maupun kesehatan fisik di lingkungan. Kegiatan seperti ini pun dapat untuk berlatih belajar, bermain, bekerja, dan bercinta. Sebenarnya lebih baik akan ada penerapan psikologi klinis secara makro, dikarenakan pertimbangan yang pertama adalah biaya,
Karena penerapan psikologi secara mikro tentu saja biayanya membutuhkan biaya yang lebih banyak, apalagi penanganannya hanya per individu. Sementara untuk orientasi makro, kita bisa memangkas biaya dan mencegah supaya terhindar dari penyakit-penyakit mental yang berkaitan juga dengan perilaku. Dengan kecenderungan terbaru, yaitu psikologi klinis dapat diterapkan untuk penyakit fisik dengan paradigma kedokteran perilaku ataupun psikologi kesehatan klinis, sehingga tentunya ini juga akan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Contoh, berbagai intervensi yang tersedia dalam psikologi klinis dapat diterapkan untuk penyakit fisik seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, asma bronkial, tukak lambung, artritis, dan kendala yang mungkin terjadi. Terbatasnya dana tadi juga pasti akan bisa diatasi. Psikologi klinis secara makro membutuhkan kerjasama banyak pihak karena kesehatan secara sosial psikologis bukan merupakan hal yang sederhana, tetapi hal yang sangat kompleks. Banyak pihak yang perlu terlibat dalam upaya kesehatan masyarakat ini. Di perguruan tinggi dapat menjadi fasilitator perkembangan kesehatan yang madani. Puskesmas dapat menjadi mediator antara ilmuwan dan masyarakat dapat menjadi masyarakat madani bila mengusahakan perkembangan kesehatan sosial psikologis di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa terapan psikologi klinis secara makro ini memang akan sangat bermanfaat, dan juga untuk psikolog klinis dia harus sangat yakin dengan ilmunya sehingga bisa bekerja sama dengan multidisiplin lainnya dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Demikian tadi ulasan bagaimana penerapan psikologi klinis dari mikro ke psikologi klinis terapan makronya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebenarnya untuk Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia yang bulan ini merayakan hari jadinya juga melakukan seminar nasional untuk mengusahakan tentang usaha terapan psikologi klinis makro tersebut. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Diska Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.